Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Epic Quote. Saya di sini Kang Sei akan membahas terkait dengan hasil survei yang dirilis oleh Indo Riset. Jadi Indo Riset ini salah satu lembaga survei yang ada di Indonesia dan kemudian merilis hasil survei terbaru terkait dengan Pilgub Jabar 2024. Pilgub Jabar 2024 ini pilgub dengan jumlah DPT terbanyak mungkin ya, karena berdasarkan hasil DPT pemilu 2024 jumlah DPT kita di Jawa Barat itu sebanyak 35 juta lebih atau hampir 40 juta dari total jumlah penduduk. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan hasil survei yang dirilis Indo Riset. Hasil survei ini dilakukan pada periode bulan Agustus, yaitu tepatnya tanggal 14 sampai 17 Agustus 2024. Dengan melibatkan sebanyak 600 sampel atau responden yang ditanya apakah kait dengan pilgub ini siapa yang layak memimpin Jawa Barat, sebanyak 600 sampel. Kemudian dari 600 sampel ini adalah seluruhnya merupakan warga yang sudah tercatat dalam DPT. Survei Indo Riset ini juga sekaligus menjadi acuan bagi figur Kang Deddy Mulyadi untuk Pilgub Jabar 2024. Jadi hasil survei dengan 600 sampel, kemudian dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error atau kemungkinan salahnya itu kurang lebih 4%. Maka diperoleh hasil melalui metode tanya langsung ke lapangan dengan enumerator yang turun langsung ke lapangan. Diperoleh hasil yang sangat bagus sekali untuk Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita langsung saja masuk di pembahasan terkait dengan bedah survei Indo Riset untuk Pilgub Jabar 2024. Jadi, populasi dalam survei ini adalah warga Jabar yang sudah berusia di atas 17 tahun, artinya sudah memiliki hak pilih pada Pilgub Jabar 2024. Kemudian, jumlah sampel yang disurvei ini sebesar 600 sampel atau 600 orang responden dengan margin error sebesar kurang lebih 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan popularitas dan kedisukaan calon gubernur dan wakil gubernur. Pertanyaan ini ditanyakan kepada responden, kepada masyarakat itu, apakah ibu bapak tahu atau kenal atau pernah mendengar, membaca, melihat nama-nama berikut ini. Hasil survei diperoleh dua variabel, yaitu variabel dikenal, kemudian variabel suka. Nah, dari banyak nama figur pasca Ridwan Kamil ditetapkan maju di Pilkada Jakarta, maka nama Kang Deddy Mulyadi berada di urutan di atas sebagai figur yang paling dikenal, kemudian paling disuka atau suka. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu berdasarkan survei Indo Riset ini, Kang Deddy memperoleh 88,7% dikenal oleh masyarakat Jawa Barat. Kemudian sebanyak 80,8% warga Jawa Barat suka Kang Deddy Mulyadi. Di urutan kedua, ini ada nama Rieke Diah Pitaloka atau Oneng. Nah, Rieke Diah Pitaloka ini adalah kader PDIP dengan perolehan tingkat pengenalan yaitu sebesar 62,5%. Dan tingkat kesukaan 49,8%. Disusul lagi ada Bu Susi Pujiastuti yang juga dari PDIP, kemudian Bu Atalia Praratya ini merupakan istri dari Kang Ridwan Kamil yang maju di Jakarta dan juga sebagai anggota DPR RI terpilih dari Partai Golkar. Kemudian ada Pak Ade Ginanjar dengan 20,8%. Dan tingkat kesukaan 16,2%. Kemudian ada Pak Ono Surono sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Kemudian ada Pak Ahmad Saihu. Pak Ahmad Saihu ini adalah Presiden dari Partai Keadilan Sejahtera. Pada Pilgub 2018 lalu, Pak Ahmad Saihu ini maju dengan Pak Ahmad Sudrajat. Pak Ahmad Sudrajat sebagai calon gubernur dan Pak Ahmad Saihu sebagai calon wakil gubernur pada Pilgub 2018. Kemudian juga ada figur Ilham Akbar Habibie yang merupakan kader dari Partai Nasdem. Pak Ilham Akbar Habibie ini sudah pasti merupakan anak dari Presiden RI ketiga yaitu B.J. Habibie. Kemudian juga ada nama Aceng Adang Ruhiat.
Acep Adang Ruhyat. Pak Acep Adang Ruhyat ini merupakan figur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa di Provinsi Jawa Barat sendiri, DPRD Provinsi Jawa Barat, memperoleh sebanyak 15 kursi. Dengan perolehan itu, maka tidak salah PKB mengusung figur calon wakil gubernur. Kemudian ada Pak Erwan Setiawan. Pak Erwan Setiawan ini merupakan anak dari bos Persib, Pak Umuh Muhtar. Kemudian ada JJ Wiradinata, ini merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, kalau tidak salah. Kemudian Ine Purwadewi Sundari merupakan mantan ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang terakhir ada Harus Wandaru, merupakan ketua DPD PKS Jawa Barat. Nah, dari nama-nama ini kemudian nama Kang Deddy Mulyadi memperoleh tingkat pengenalan yang tinggi dan tingkat kesukaan yang tinggi, 88,7 dengan kesukaan 80,8%. Sudah barang tentu ini menjadi kabar baik bagi Kang Deddy Mulyadi untuk memastikan maju di Pilgub Jabar 2024. Karena meskipun nilai elektabilitasnya tinggi, tetap kita perlu diuji pada ranah saintifik agar apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini memiliki target atau capaian progres harian yang baik. Selanjutnya kita bahas terkait dengan tingkat elektabilitas dengan simulasi 11 nama. Jadi kalau disebutkan 11 nama ini, maka orang pasti akan menjawab hasilnya seperti ini. Nah, diperoleh bahwa pada tanggal 29 Juli hingga 3 Agustus 2024 itu nama Kang Ridwan Kamil masih memperoleh elektabilitas, yaitu sebanyak 50,3% dari total jumlah penduduk atau dari total jumlah sampel sebanyak 600 orang. Kemudian pada tanggal 14 hingga 17 Agustus 2024 hasil survei diperoleh berubah karena penetapan Kang Ridwan Kamil sebagai Cagup di Jakarta ini kemudian mempengaruhi pada hasil elektabilitas figur lain. Karena kita ketahui dari beberapa hasil survei seperti dari SMRC, kemudian Indobarometer, kemudian dari Indikator Politik, Pak Burhanuddin Muhtadi, kemudian SMRC merilis bahwa Kang Deddy Mulyadi itu berada di urutan kedua setelah Ridwan Kamil untuk Pilgub Jabar 2024. Maka diperoleh hasil dari Indoriset ini pada tanggal 13 Agustus 2024, Kang Deddy Mulyadi memiliki elektabilitas sebesar 32,5%. Namun pada 14 hingga 17 Agustus 2024, elektabilitas Kang Deddy Mulyadi naik drastis menjadi 68,8%. Tentu ini pengaruh pada pelimpahan pemilih elektoral dari Kang Ridwan Kamil yang beralih kepada Kang Deddy Mulyadi. Artinya figur alternatif di Jawa Barat itu yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi ada dua, Kang Ridwan Kamil atau Kang Deddy Mulyadi. Jika Kang Ridwan Kamil ke Jakarta, maka opsi pilihan untuk yang terbaik memimpin Jawa Barat itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Artinya tidak berarti ini kurang baik atau belum baik, tapi dua-duanya merupakan warga atau tokoh Jawa Barat, putra Jawa Barat yang memiliki tingkat kinerja yang baik di masyarakat. Nah, di sini diperoleh hasil bahwa saat Ridwan Kamil tidak maju dalam Pilkada Jawa Barat, tingkat elektabilitas Kang Deddy Mulyadi melesat 32,5%. Artinya dari 32,5 menuju ke 68,8%. Kemudian dari pasca setelah nama-nama itu ada nama Bu Susi Pujastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian ada Kang Ono Surono, kemudian ada Kang Ade Ginanjar, kemudian ada Pak Ahmad Syaihu, dan ada nama Bu Atalia. Kemudian ada Pak Harus Wandaru, kemudian ada Pak Ilham Akbar Habibi, kemudian ada nama Pak Acep Adang Ruhyat, kemudian ada nama Pak Erwan Setiawan,
Lain-lainnya dan kemudian rahasia, tidak menjawab, tidak tahu. Ini 4,8 sampai 4,0. Tapi lain-lainnya ini cukup tinggi, yaitu 6,9%. Oke, jadi dari elektabilitas dengan simulasi 11 nama pada saat survei dilakukan, kemudian ditanyakan dengan 11 nama ini, maka masyarakat akan menjawab sebanyak 68% akan memilih Kang Deddy Mulyadi. Tentu ini menjadi poin penting bagi Kang Deddy Mulyadi untuk memastikan ada progres yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam kegiatan Kang Deddy Mulyadi Menyapa. Selanjutnya yaitu demografi responden. Demografi responden ini sampelnya 600%, dan dari 600 orang, kemudian dari 600 orang ini yaitu sebanyak 98,8% beragama Islam. Kemudian 1,2% beragama non-Islam. Dengan mayoritas sukunya yaitu suku Sunda. 70,8% yang disampling, yang ditanyakan ini adalah masyarakat Sunda. Kemudian ada Jawa, ada Betawi, dan lainnya. Tingkat pendidikan paling tinggi yaitu pada tingkat pendidikan SD atau lebih kecil, yaitu 45,7%, SMP dan sederajat 22,3%, SMA dan sederajat 25,5%. Akademisi atau sarjana 6,5%. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan hasil survei Indoriset, yaitu terkait dengan top of mind calon gubernur. Top of mind ini jadi kalau orang ditanyakan ibu akan memilih siapa, maka akan muncul nama-nama tersebut. Artinya ini otomatis merupakan bisa jadi loyal voter, kemudian bisa jadi mereka yang sudah menentukan pilihan, bisa jadi mereka yang sudah memiliki referensi figur, sehingga tidak sulit untuk mengenal figur Kang Deddy Mulyadi. Top of mind ini untuk Gubernur Jawa Barat, pertanyaan terbuka, ternyata dua nama tertinggi, ada nama Ridwan Kamil dan nama Kang Deddy Mulyadi. Nah, pada tanggal 29 Juli hingga 3 Agustus 2024, nama Ridwan Kamil ini berada di urutan dengan tingkat elektabilitas sebesar 31. Kemudian ada nama Kang Deddy Mulyadi. Pada tanggal 29 Juli hingga 3 Agustus, nama Kang Deddy Mulyadi ini elektabilitasnya sebesar 21,0%. Namun kemudian naik pada 17 Agustus 2024 menjadi 34,0%. Ada kenaikan sebesar 13% untuk Kang Deddy Mulyadi, dari 21 menjadi 34,0%. Atau melampaui Ridwan Kamil pada saat sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur di Jakarta. Kemudian selanjutnya, dari 600 sampel ini, dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, sampel terbanyak itu diperoleh dari Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 10,8%. Nah, jadi ini Bandung Barat 3,3%, Bekasi 6,7%. Pokoknya ini untuk per kabupatennya, jadi sampel per kabupatennya itu di Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten Bogor ini sebesar 10,8% untuk jumlah warga yang ditanya dalam survei ini. Nah, ini kemudian kita bahas terkait dengan cross tabulasi pilihan partai dan capres dan pilihan gubernur. Jadi pada Capres 2024, pada Pilpres 2024 lalu kita ketahui bahwa ada 3 pasangan calon, yaitu pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kemudian Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD. Kemudian dengan sampel yaitu sebesar 21,0% untuk basis pemilih Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Kemudian Prabowo Gibran sebesar 64,3%. Kemudian Ganjar Pranowo 7,3%. Kemudian kita bahas terkait dengan cross tabulasi pilihan partai dan capres bersilangan dengan pemilih gubernur. Jadi pada Pilpres 2024 kita ketahui bahwa ada 3 figur
pasangan calon yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, dari 600 sampel ini mayoritas di sampling untuk pemilih pasangan Gibran dan pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, diperoleh hasil bahwa Ahmad Saihu memperoleh dukungan sebanyak 17,5% dari pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian memperoleh dukungan 2,8% dari pemilih Prabowo Gibran, kemudian memperoleh 2,3% dari pemilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini pada figur Ahmad Saihu ini diperoleh hasil seperti ini. Dari mayoritas itu memang Ahmad Saihu memperoleh lebih banyak persentase dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Artinya dari pemilihnya Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar ini kemudian lebih condong memilih Pak Ahmad Saihu di Pilgub Jabar 2024. Kemudian selanjutnya untuk pemilih demografi pemilih Kang Deddy Mulyadi ini diperoleh bahwa pemilih yang lebih mengejutkan itu bahwa pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu 77,8% lebih memilih Kang Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar 2024. Pada faktor-faktor ini ada variabel yang mungkin menjadi pertimbangan pemilih atau sampel kenapa memilih figur Kang Deddy Mulyadi, padahal di Pilpres 2024 mereka memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian pada pemilih Prabowo Gibran, Kang Deddy Mulyadi memperoleh 89,9%. Artinya sudah barang pasti karena Kang Deddy Mulyadi merupakan kader Golkar, sudah barang tentu bahwa Kang Deddy Mulyadi merupakan kader Partai Gerindra yang memperoleh suara terbanyak pada Pileg 2024, urutan kedua secara nasional, maka pemilih dari Prabowo Gibran sudah barang tentu akan lebih memilih kecondongannya kepada Kang Deddy Mulyadi. Ini karena pertama pada Pilpres 2024 Kang Deddy Mulyadi bekerja banyak untuk pasangan Prabowo Gibran, maka tidak salah bahwa pasangan Prabowo Gibran, pemilih pasangan Prabowo Gibran ini condong lebih mendukung Kang Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar dengan perolehan 89,9%. Kemudian pada pemilih Ganjar dan Pak Mahfud ini juga besar untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar 2024. Ini dipengaruhi pada faktor pertama, Kang Deddy Mulyadi tidak saja menjadi juru kampanye Prabowo Gibran, tapi juga Kang Deddy Mulyadi dikenal lebih merakyat dibanding figur-figur lain. Karena kedekatan dengan rakyat itu, maka tidak salah bila pemilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini lebih condong memilih Kang Deddy Mulyadi. Artinya faktor X, variabel X yang kemudian kenapa figur Kang Deddy Mulyadi memperoleh presentasi yang tinggi pada setiap pendukung pasangan calon di Pilpres 2024 itu karena faktor kedekatan dengan masyarakat. Kemudian ada nama Ono Surono. Pak Ono Surono dari PDIP, DPD PDIP Jawa Barat. Ini mendapatkan dukungan dari pemilihnya Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar 1,6%. Kemudian memperoleh dukungan dari pemilihnya Pak Prabowo dan Pak Gibran ini 3,6%. Dan memperoleh paling tinggi dari pemilihnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yaitu sebanyak 18,2%. Karena memang Pak Ono Surono ini merupakan kader PDIP. Koalisi di PDIP sendiri, koalisi PDIP, PPP, Perindo, kemudian ada partai. Jadi pemilihnya jadi dari koalisi PDIP, PPP, dan Perindo, memperoleh 18,2% untuk Pak Ono Surono. Selanjutnya ada rahasia, kemudian tidak tahu, tidak menjawab, dengan total maka 100%. Jadi dari pemilih pada Pilpres 2024 lalu banyak yang berlarian dari pemilihnya Pak Anies ini lebih memilih ke Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi.
Kemudian sudah barang tentu dari pemilihnya Pak Prabowo dan Gibran lebih memilih Kang Deddy Mulyadi karena kedekatan secara struktural partai dan kedekatan dengan masyarakat. Kemudian dari pemilihnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini juga lebih condong untuk memilih Kang Deddy Mulyadi. Jadi seperti tadi disebutkan, faktor X-nya adalah kedekatan dengan masyarakat. Kemudian pada pilihan opsi partai politik, maka diperoleh bahwa pada pemilih partai PKB itu memilih atau mendukung, kemungkinan condong mendukung ke Ahmad Saihu itu 4,9%. Sementara untuk Kang Deddy Mulyadi 90,2%. Lalu kenapa Kang Deddy Mulyadi mendapatkan limpahan suara, dukungan suara dari pemilih PKB? Itu alasannya bisa jadi Kang Deddy Mulyadi merupakan figur yang dekat dengan Rois, kalau tidak salah Rois Surya, kalau tidak salah Rois Surya PWNU Jawa Barat, yaitu Kiai Abun Bunyamin yang merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Muhajirin di Kabupaten Purwakarta. Kemudian dari Partai Gerindra, pemilih dari Partai Gerindra condongnya itu lebih memilih kepada Kang Deddy Mulyadi sebesar 91,4%, sementara ke Ahmad Saihu 2,9%, kemudian ke Pak Ono Surono 2,9%. Kemudian dari PDIP, ini yang menjadi menurut saya kejutan itu kenapa pemilih PDIP atau pemilih partai PDIP pada Pilpres pemilu 2024 itu malah lebih banyak memilih Kang Deddy Mulyadi dibanding Pak Ono Surono. Pak Ono Surono ini memperoleh 11,6%, sementara Kang Deddy Mulyadi 81,4%. Kemudian Golkar juga, pemilih Golkar lebih memilih Kang Deddy Mulyadi 87,7%. Kemudian pemilih Nasdem pada pemilu 2024 itu lebih memilih Kang Deddy Mulyadi 82,6%. Tapi juga tinggi pada Ahmad Saihu. Ahmad Saihu ini kemungkinan pada kedekatan antara Nasdem dengan Anies Baswedan. Selanjutnya ada Partai Gelora 100%, kemudian PKS. PKS ini sudah barang tentu akan memilih condongnya kepada Pak Ahmad Saihu karena sebagai presiden PKS. Tapi di Jawa Barat itu hanya memperoleh 22,1%. Sementara Kang Deddy Mulyadi memperoleh 75,3%. Artinya apa? Artinya ada suatu hal yang menyebabkan kenapa pemilih PKS itu lebih condong memilih Kang Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar 2024 dibanding Pak Ahmad Saihu sebagai presiden PKS itu sendiri. Nah, pilihan-pilihan itu kan pada konteks di Jawa Barat dengan demografi yang luas, dengan demografi yang beragam, kemudian geografi yang luas, maka pilihan orang itu pada pilihan yang paling mudah, yaitu ketika membuka medsos ada distribusi konten yang baik dari Kang Deddy Mulyadi, itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Kemudian dari PAN 94,1%, PBB 100%, kemudian Partai Demokrat 87,5%, PSI 100%, Perindo 100%, PPP 84,6% yang condong mendukung Kang Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar 2024. Nah, artinya dari tiga figur pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 ini lebih condong mendukung Kang Deddy Mulyadi pada Pilgub Jabar 2024. Dan dari partai yang ada di Jawa Barat, utamanya yang memperoleh kursi, itu lebih condong untuk memilih Kang Deddy Mulyadi, meskipun partai PKS sendiri memunculkan nama Ahmad Saihu. Tapi tetap di sini Pak Ahmad Saihu hanya mendapat 22,1% dan Kang Deddy Mulyadi 75,3%. Selanjutnya pada simulasi dua nama calon gubernur berdasarkan Indoriset diperoleh bahwa jika ditanyakannya gini kepada responden, apakah ibu akan memilih Kang Deddy Mulyadi atau Pak Ahmad Saihu? Nah, hampir
88,8%. 88,8% ini memilih Kang Deddy Mulyadi dibandingkan dengan Pak Ahmad Saihu. Jadi dari 600 orang itu yang ditanya, maka 88,8%-nya itu lebih memilih Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur. Sementara Pak Ahmad Saihu hanya 7,7%. Kemudian dengan simulasi yang kedua, pada saat ditanyakan, misalnya gini, ibu atau bapak pada Pilgub Jabar 2024 nanti apakah akan memilih Kang Deddy Mulyadi atau memilih Kang Ono Surono, maka diperoleh hasil 90,5% akan memilih Kang Deddy Mulyadi dan 4,7% Kang Ono Surono. Nilainya cukup tinggi untuk simulasi dengan nama terbuka Kang Deddy dan Ono Surono. Selanjutnya kita bahas terkait dengan cross tabulasi kabupaten, kota, dan pemilih. Kemudian diperoleh dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi memperoleh kecondongan dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi lebih tinggi. Ini misalnya di wilayah basis massa perkotaan, wilayah elektoral perkotaan seperti Bekasi, ini Pak Ahmad Saihu memperoleh 10,0%, sementara Kang Deddy Mulyadi 87,5%. Kemudian pada basis massa perkotaan lagi, yaitu seperti Kota Depok, Pak Ahmad Saihu hanya mendapat 10%, Kang Deddy Mulyadi 85%. Artinya apa? Artinya pada basis massa perkotaan, jika dulu pada Pilgub 2018 Kang Deddy Mulyadi kalah pada basis demografi masyarakat kota, namun pada hasil survei yang dirilis oleh Indoriset ini, Kang Deddy Mulyadi malah unggul dibanding figur calon lain pada basis-basis massa perkotaan. Karena kita ketahui sebelumnya bahwa Kang Deddy Mulyadi merupakan figur yang memiliki basis massa elektoral dari masyarakat pedesaan. Artinya ya untuk daerah dengan status kabupaten, nah intinya untuk daerah pedesaan yang lebih banyak. Kang Deddy Mulyadi memperoleh banyak dukungan. Kemudian di hasil ini ternyata Kang Deddy Mulyadi juga banyak memperoleh dukungan untuk basis elektoral massa di perkotaan. Selanjutnya kita akan bacakan hasil Indoriset ini, tingkat elektabilitas pasangan gubernur dan wakil gubernur. Jadi dengan simulasi nama-nama ini, simulasi pertama yaitu nama artinya di Pilgub Jabar ini bisa jadi kemungkinan hanya ada 3 pasangan calon, yaitu pasangan calon dengan simulasi pertama Kang Deddy Mulyadi dengan Atalia Praratya ini memperoleh 84,3%. Kang Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra, Bu Atalia dari Partai Golkar. Karena di koalisi Indonesia Maju khusus di Jawa Barat ini untuk posisi calon wakil gubernur sudah dikunci oleh Golkar. Sudah barang tentu untuk calon gubernurnya dari Partai Gerindra. Kemudian pada simulasi Pak Ono Surono dengan Pak Acep Adang Ruhyat, Pak Acep Adang Ruhyat ini dari Pak Ono Surono dari PDIP, Pak Acep Adang Ruhyat dari Partai PKB, maka diperoleh hasil untuk elektabilitasnya yaitu 3,8%. Jadi kalau ditanyakan, kalau misalkan Kang Deddy dan Bu Atalia ini 84,3%, Pak Ono Surono dan Pak Acep Adang Ruhyat 3,8%. Kemudian Pak Ahmad Saihu dan Ilham Akbar Habibie, Pak Ilham Akbar Habibie memperoleh 8,2%. Jadi dengan simulasi pertama 3 pasangan calon dengan format Kang Deddy Mulyadi, Bu Atalia, Pak Ono, Pak Acep, kemudian Pak Ahmad Saihu, Pak Ilham Akbar Habibie, maka Kang Deddy Mulyadi memperoleh 84,3%. Artinya tinggi sekali. Mungkin bisa jadi karena basis massa perdesaan, kemudian basis massa perkotaan dan Priangan Selatan, Priangan itu diperoleh dari Bu Atalia. Selanjutnya pada simulasi kedua dengan nama-nama figur, yaitu Kang Deddy Mulyadi dipasangkan dengan Pak Ade Ginanjar, salah satu kader Golkar yang memperoleh
kursi DPR RI di Pileg 2024 ini, maka diperoleh 81,2%. Pak Ade Ginanjar juga merupakan figur yang mewakili Jawa Barat Priangan atau Jawa Barat Selatan. Kemudian Pak Ono Surono, Pak Acep Adang Ruhyat, Pak Ono Surono 5,2%. Pak Ono Surono sendiri merupakan figur PDIP yang mewakili basis massa Jabar Utara atau dari Indramayu, Cirebon, maka basis massa Pak Ono Surono. Kemudian Pak Acep Adang Ruhyat ini merupakan putra dari, kalau tidak salah, pendiri pondok pesantren Manonjaya. Artinya basis massanya basis massa pondok pesantren, sama seperti dengan basis massa pada wakil gubernur sebelumnya, yaitu Kang UU Ruhzanul Ulum. Kemudian Pak Ahmad Seyhu dan Ilham Akbar Habibi memperoleh 9,0%. Kalau dihitung Pak Ahmad Seyhu dan Pak Ilham Akbar Habibi ini sebetulnya pada pada demografi pemilih itu hampir sama, yaitu basis massanya perkotaan. Artinya wilayah perkotaan, urban, yang mayoritas penduduknya itu pertama sudah urban, tingkat pendidikan tinggi, kemudian tingkat heterogennya sangat tinggi. Selanjutnya pada simulasi ketiga ini ada nama Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan. Kang Erwan Setiawan ini merupakan putra dari Pak Umu Muhtar. Pak Umu Muhtar pendiri sekaligus pemilik Persib Bandung. Ini pada elektoralnya memperoleh 81,5%. Kemudian Pak Ono Surono dan Pak Acep Adang Ruhyat 4,3%. Kemudian Ahmad Seyhu dan Ilham Akbar Habibi 9,3%. Nah, di sini dijelaskan bahwa notnya, catatannya, bahwa suara Kang Deddy Mulyadi sudah dominan di atas 80% sebelum dilakukan simulasi pasangan. Saat dilakukan 3 model simulasi pasangan, suara Deddy Mulyadi juga di atas 80%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa faktor elektabilitas Kang Deddy Mulyadi yang sudah tinggi secara personal menunjukkan bahwa faktor Cawagup belum memiliki pengaruh yang signifikan pada sisi basis massa dukungan. Artinya ya bisa jadi siapapun cawagupnya, artinya dari hasil survei ini pada lembar ini, siapapun cawagupnya Kang Deddy Mulyadi insya Allah menang. Oke, pada lembar selanjutnya kita peroleh bahwa hasil survei dari Indoriset ini dengan cross tabulasi demografi kali pemilih atau bersinggungan dengan pilihan. Nah, di sini diperoleh bahwa tetap Kang Deddy Mulyadi masih unggul. Ini misalkan berdasarkan demografi jenis kelamin. Ini dengan sampel 50-50. Berarti kemungkinan sampelnya itu dari 600 sampel itu 300 laki-laki, 300 perempuan. Ini diperoleh Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi unggul di atas 80%. Artinya pada figur Kang Deddy Mulyadi, siapapun pasangan cawagupnya, insya Allah pasti menang. Dengan basis massa demografi seperti ini, laki-laki perempuan, tetap Kang Deddy Mulyadi di atas 80%. Kemudian Islam atau non-Islam, ini Kang Deddy Mulyadi tetap 80% ke atas. Kemudian Betawi, Jawa, kemudian dengan demografi latar belakang pendidikan dari mulai tingkat SD hingga akademis tingkat strata 1. Nah, oke, selanjutnya kita di penutup, karena pembahasan sudah banyak, artinya dari banyak pertanyaan yang disampaikan enumerator kepada responden, itu diperoleh hasil bahwa Kang Deddy Mulyadi di atas 80%. Artinya kemungkinan menang itu sangat tinggi bila dilihat dari hasil survei Indoriset ini. Tentu hasil ini diperoleh dari kinerja Kang Deddy Mulyadi selama ini. Pertama, kerja Kang Deddy Mulyadi selama ini. Pertama dari kedekatan dengan masyarakat, kemudian kedua dari hubungan emosional Kang Deddy Mulyadi dengan tokoh-tokoh di Jawa Barat, baik itu tingkat kepala desa, kemudian tokoh tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Kemudian pada pilihan lain, yaitu karena ada faktor
bagaimana Kang Deddy Mulyadi menjadi supporting system atau menjadi penggerak untuk terwujudnya keadilan di Jawa Barat, utamanya pada kasus Vina di Cirebon. Bagaimana 7 orang itu yang tidak terpidana mungkin saja kemudian bisa bebas karena ternyata tidak terbukti bersalah. Itu menjadi catatan penting bahwa Kang Deddy Mulyadi selain dekat dengan masyarakat kecil, membantu masyarakat kecil, juga Kang Deddy Mulyadi menjadi penggerak atau menjadi salah satu inisiator untuk menciptakan keadilan di Jawa Barat. Artinya keadilan tidak saja keadilan secara hukum, tapi keadilan secara proporsi pembangunan di Jawa Barat. Mudah-mudahan ini menjadi penting bagi kita sebagai pemilih di Jawa Barat untuk mempertimbangkan figur-figur yang memiliki kedekatan dengan masyarakat seperti figur Kang Deddy Mulyadi. Nah, di penutup hasil survei Indoriset ini diperoleh hasil bahwa faktor Ridwan Kamil mempengaruhi perubahan pada peta politik di Jawa Barat 2024. Kemudian terjadi peningkatan suara Kang Deddy Mulyadi secara signifikan setelah Kang RK tidak maju di Jawa Barat. Kemudian melihat data 2 kali survei masih cukup berat bagi kandidat lain untuk menyaingi Kang Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar 2024. Artinya selisihnya sangat tinggi antara Kang Deddy Mulyadi dengan figur lain. Kemudian yang terakhir, sebagai informasi, pengumpulan data survei ini dilakukan sekitar 2 minggu sebelum pendaftaran calon. Pendaftaran calon akan dilakukan pada 27 hingga 29 Agustus. Artinya bisa jadi ini sangat hangat, artinya informasinya informasi yang sangat dekat dengan pendaftaran 27 hingga 29 Agustus 2024. Nah, oke, sekian dulu dari Epic Quote. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat sahabat sekalian di Jawa Barat. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi tetap menjadi role model pemimpin yang dekat dengan masyarakat, kemudian mengistimewakan masyarakatnya tanpa melihat faktor ekonomi atau tanpa melihat latar belakang ekonomi dan tanpa melihat latar belakang golongan dan dukungan pilihan politik. Sehingga kemenangan Kang Deddy Mulyadi menjadi kemenangan bersama masyarakat Jawa Barat untuk mengawal keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan dan keistimewaan masyarakat Jawa Barat. Oke, sekian dulu dari Epic Watch, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.